Cerita horor dari seorang pria yang dirawat di rumah sakit tua. Dia adalah Adit, seorang pria muda yang memiliki kehidupan relatif normal. Dia bekerja sebagai seorang desainer grafis yang berbakat dan hidupnya diisi dengan kegiatan kreatif. Namun, nasib buruk menimpanya saat dia terlibat dalam kecelakaan mobil. Cedera yang dideritanya cukup serius sehingga dia harus dirawat di rumah sakit untuk pemulihan lebih lanjut. Rumah sakit tempat Adit dirawat adalah bangunan tua yang memiliki sejarah panjang. Bangunan itu sendiri terasa angker dan suram dengan lorong-lorong yang gelap dan ruang-ruang yang sunyi. Adit merasa tidak nyaman sejak pertama kali dia masuk ke dalamnya. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menerima perawatan medis yang diberikan. Hari-hari pertama di rumah sakit terasa biasa bagi Adit. Dia menjalani proses pemulihan dengan baik dan berusaha menjaga semangat agar bisa segera pulih dan kembali ke kehidupan normal. Namun, semakin lama dia berada di rumah sakit itu, semakin jelas terungkap bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan tempat itu. Tanda-tanda aneh mulai muncul seiring berjalannya waktu. Adit sering mendengar suara-suara aneh di tengah malam, seperti langkah-langkah kaki di lorong-lorong yang sunyi dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Dia juga merasa ada sesuatu yang mengintainya dari balik bayang-bayang, sehingga membuatnya merasa tidak aman meskipun ada staf medis yang merawatnya. Suatu malam, ketika Adit terbangun karena rasa sakit yang mengganggu, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian di kamar itu. Di sudut ruangan, ada seorang wanita berpakaian putih dengan wajah yang pucat dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu hanya duduk diam di sudut, seakan menatap kosong ke arah Adit. Adit terkejut dan ketakutan melihat wanita itu. Dia mencoba memanggil perawat atau petugas kebersihan, tetapi tidak ada yang datang meskipun dia telah menekan tombol bel panggilan berkali-kali. Wanita itu hanya duduk diam tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Setelah beberapa saat, wanita itu tiba-tiba berdiri dan menghilang begitu saja. Adit merasa seperti kejadian itu hanya mimpi buruk, tetapi ketakutan yang dirasakannya begitu nyata. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun karena takut dianggap gila atau halusinasi. Namun, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Adit sering mendengar bisikan-bisikan di malam hari yang memanggil namanya, mengajak untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia juga sering bermimpi buruk tentang mayat-mayat yang datang menemuinya di kamar rumah sakit itu. Ketidaknyamanan Adit seakan bertambah ketika ia mengetahui bahwa sebelahnya, yaitu kamar 213, telah terkunci dan ditinggalkan kosong sejak beberapa minggu yang lalu. Ada rumor di antara pasien dan staf medis bahwa kamar itu dikunci karena mengandung rahasia gelap yang tidak boleh diketahui siapapun. Adit mulai merasa tertarik untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di kamar 213. Dia merasa bahwa jawaban atas semua keanehan yang terjadi di rumah sakit ini mungkin terletak di dalam kamar tersebut. Namun, dia juga merasa takut dan ragu-ragu untuk melakukan penyelidikan sendiri. Suatu malam, ketika suasana rumah sakit terasa sangat sunyi dan sepi, Adit memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi di kamar 213 itu. Dia menyelinap keluar dari tempat tidurnya dan mengintip ke dalam kamar yang terkunci itu. Namun, apa yang dia lihat membuatnya tercengang dan ketakutan. Di dalam kamar 213 itu,
terdapat seorang wanita muda berbaring di atas tempat tidur, terbungkus dengan kain kafan putih. Matanya terbuka lebar dan bibirnya bergerak-gerak seolah-olah dia mencoba mengucapkan sesuatu. Adit merasa ngeri melihat pemandangan itu, terutama ketika dia menyadari bahwa wanita itu adalah pasien yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Dia berusaha keluar dari kamar itu, tetapi pintu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Adit merasa terjebak dan panik, bahkan sampai dia berteriak-teriak meminta bantuan. Namun tidak ada yang mendengarnya karena kamar itu terletak di ujung koridor yang sunyi. Saat dia berusaha mencari cara untuk keluar, dia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah koridor. Suara itu semakin mendekat dan akhirnya mengungkapkan dirinya sebagai seorang pria tua berpakaian putih dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Pria tua itu tersenyum kejam dan berkata, "Selamat datang di rumah kami, Adit. Kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini." Adit pun merasa ngeri dan ketakutan saat dia menyadari bahwa dia telah terjebak di antara dunia nyata dan dunia setelah kematian. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melawan kekuatan gelap yang mengintainya di rumah sakit itu. Dia hanya bisa mencari cara untuk keluar dari kamar terkunci itu dan mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik kejadian-kejadian misterius yang dia rasakan. Dengan hati-hati, Adit mulai menjelajahi kamar 213 itu, mencari petunjuk atau objek yang bisa membantunya keluar dari situasi mencekam itu. Dia pun menemukan berbagai macam barang-barang aneh di kamar itu, seperti buku-buku kuno, lilin hitam, dan patung-patung aneh yang terpajang di rak-rak. Tiba-tiba, ketika dia mengangkat sebuah buku yang terletak di atas meja, dinding kamar itu bergetar dan sebuah pintu rahasia terbuka di salah satu sisi kamar. Adit merasa lega melihat pintu itu, berharap bahwa dia akan menemukan jalan keluar dari situasi mencekam ini. Namun, apa yang dia temukan di balik pintu rahasia itu membuatnya hampir pingsan. Di dalam ruangan rahasia itu, terdapat mayat-mayat pasien yang meninggal dengan cara yang tragis. Mayat-mayat itu terlihat membusuk dan memancarkan aura gelap yang mencekam. Adit merasa terpaku dan tidak bisa bergerak melihat pemandangan yang menakutkan itu. Dia merasa bahwa ada kekuatan gelap di tempat itu yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Dia merasa seperti akan menjadi korban berikutnya dari rumah sakit itu. Dengan susah payah, akhirnya Adit berhasil melarikan diri dari kamar rahasia itu dan mencari jalan keluar dari rumah sakit itu. Adit pun melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang dan rumah sakit itu akhirnya ditutup untuk selamanya. Namun, Adit tahu bahwa pengalaman mengerikan di rumah sakit itu akan menghantuinya dan mengingatkannya akan kekuatan gelap yang bisa mengubah hidup seseorang menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan.